Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Seperti biasa, banyak sekali semua yang kita dengar bahwasanya hari esok harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, berhubungan dengan itu, kemarin kita sudah baca buku mengenai teori kedatangan Islam di Nusantara. Berapa teori? Ada 4 teori. Teori India, teori Arab, teori Mekah ya, teori Persia, dan teori Cina. Sekarang kita lanjut ke teori Arab, Persia, sama Cina. Jadi kita langsung saja lanjutkan bacaan kita yang kemarin. Oke, yang kedua, teori Arab. Penting diketahui bahwa Coromandel dan Malabar menurut Arnold bukanlah satu-satunya tempat Islam dibawa ke Nusantara. Islam di Indonesia juga dibawa oleh para pedagang dari Arabia. Para pedagang Arab ini terlibat aktif dalam penyebaran Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan barat sampai timur sejak awal abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Asumsi ini didasarkan pada sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang perempatan ketiga abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin permukiman Arab Muslim di pesisir barat Sumatera. Bahkan beberapa orang Arab ini telah melakukan perkawinan campur dengan penduduk pribumi yang kemudian membentuk inti sebuah komunitas Muslim yang para anggotanya telah memeluk agama Islam. Teori Arab ini semula dikemukakan oleh Crawford yang mengatakan bahwa Islam dikenalkan pada masyarakat Nusantara langsung dari tanah Arab. Meskipun hubungan bangsa Melayu Indonesia dengan umat Islam di pesisir timur India juga merupakan faktor penting. Teori Arab ini sedikit pengembangan didukung oleh Kaiser. Didasarkan pada persamaan mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia. Kaiser berpendapat bahwa Islam di Nusantara berasal dari Mesir. Hal senada juga dikemukakan oleh Nieman dan The Hollander dengan sedikit revisi yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Hadramaut. Sementara itu P.J. Fath berpendapat bahwa hanya orang-orang Arab yang melakukan perkawinan campur dengan penduduk pribumi yang berperan dalam penyebaran Islam di pemukiman baru mereka di Nusantara. Sejumlah ahli Indonesia dan Malaysia mendukung teori Arab ini. Dalam beberapa kali seminar yang digelar tentang kedatangan Islam ke Indonesia yang diadakan pada tahun 1963 dan 1978, disimpulkan bahwa Islam yang datang ke Indonesia langsung dari Arab, bukan dari India. Islam datang pertama kali ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, bukan abad ke-12 atau ke-13. Uka Chandra Sasmita, pakar sejarah dan arkeolog Islam, berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Pada abad-abad ini dimungkinkan orang-orang Islam dari Arab, Persia, dan India sudah banyak yang berhubungan dengan orang-orang di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kemajuan perhubungan dan pelayaran pada abad-abad tersebut sangat mungkin sebagai akibat persaingan di antara kerajaan-kerajaan besar ketika itu, yakni kerajaan Bani Umayyah di Asia Barat, kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara, dan kekuasaan Cina di bawah dinasti Tang di Asia Timur. Pendukung teori Arab lainnya adalah Syekh Muhammad Naqib Al-Atos, seorang pakar kesusasteraan Melayu dari Universiti Kebangsaan Malaysia kelahiran Indonesia. Dia mengatakan bahwa bukti paling penting yang dapat dipelajari ketika mendiskusikan kedatangan Islam di Kepulauan Melayu Indonesia adalah karakteristik internal Islam itu sendiri di kawasan ini. Dia menggagas suatu hal yang disebut sebagai teori umum Islamisasi Kepulauan Melayu Indonesia yang umumnya didasarkan pada sejarah literatur Islam Melayu dan sejarah pandangan dunia worldview Melayu Islam Melayu Indonesia maksudnya. Sebagaimana dapat dilihat melalui perubahan konsep dan istilah kunci dalam literatur Melayu historiografi tradisional lokal pada abad ke-7 abad ke-10 sampai ke-11 Hijriah atau abad ke-16 sampai abad ke-17 Masehi. Nah, itu teori Arab. Sekarang teori Persia. Yang ketiga, selain teori India dan teori Arab, ada lagi teori Persia.
Teori Persia ini menyatakan bahwa Islam yang datang ke Nusantara ini berasal dari Persia, bukan dari India dan Arab. Teori ini didasarkan pada beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya Syiah, yang ada dalam kebudayaan Islam di Nusantara. Di antara pendukung teori ini adalah P.A. Hussein Jadidingrat. Dia mendasarkan analisisnya pada pengaruh Sufisme Persia terhadap beberapa ajaran mistik Islam atau Sufisme Indonesia. Ajaran Manunggaling Kaula Gusti Syekh Siti Jenar merupakan pengaruh dari ajaran Wahdat al-Wujud al-Halaj dari Persia. Ini merupakan alasan pertama dari teori ini. Alasan kedua, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab, terutama untuk tanda-tanda bunyi harkat dalam pengajaran Al-Quran. Jabar Arab Fathah untuk menghasilkan bunyi A, Arab Kasrah untuk menghasilkan bunyi I dan E, serta Pes Arab Dammah untuk menghasilkan bunyi U atau O. Dengan demikian, pada awal pelajaran membaca Al-Quran, para santri harus menghafal alif jabar U ya, atau alif fer I, dan alif pes U atau O. Cara pengejaan seperti ini pada masa sekarang masih dipraktekkan di beberapa pesantren dan lembaga pengajian Al-Quran di pedalaman Banten. Juga huruf sin tanda gigi merupakan pengaruh Persia yang membedakan dengan huruf sin dari Arab yang bergigi. Ketiga, peringatan Asyura atau 10 Muharram sebagai salah satu hari yang diperingati oleh kaum Syiah, yakni hari wafatnya Husain bin Abi Thalib di Padang Karbala. Bin Ali bin Abi Thalib nih. Di Jawa dan juga di Aceh, peringatan ini tandai dengan pembuatan bubur Asyura di Minangkabau dan Aceh. Di Minangkabau dan Aceh, bulan Muharram disebut dengan bulan Hasan Hussein. Di Sumatera Tengah sebelah barat ada upacara tabut, yaitu mengarak keranda Hussein untuk dilemparkan ke dalam sungai atau perairan lainnya. Keranda tersebut disebut dengan tabut yang berasal dari bahasa Arab. Teori Cina. Sebenarnya peranan orang Cina terhadap Islamisasi Indonesia perlu mendapat perhatian khusus. Banyaknya unsur kebudayaan Cina dalam beberapa unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Perlu mempertimbangkan peran orang-orang Cina dalam Islamisasi di Nusantara, karena teori Cina dalam Islamisasi tidak bisa diabaikan. A.J. de Graaf misalnya telah menyunting beberapa literatur Jawa klasik yang memperlihatkan peranan orang-orang Cina dalam pengembangan Islam di Nusantara. Dalam tulisan-tulisan tersebut disebutkan bahwa tokoh-tokoh besar semacam Sunan Ampel, nama lainnya Raden Rahmat atau Bong Sui Ho, dan Raja Demak Raden Fatah atau Jin Bun merupakan orang-orang keturunan Cina. Pandangan ini juga didukung oleh salah seorang sejarawan ini salah ketik ini. Salah seorang sejarawan Indonesia, Slamet Mulyana, dalam bukunya yang kontroversial, yaitu runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Dennis Lombard juga telah memperlihatkan besarnya pengaruh Cina dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia seperti makanan, pakaian, bahasa, seni bangunan, dan sebagainya. Lombard mengulas semua ini dalam bukunya Nusa Jawa, Silang Budaya, yang terdiri dari 3 jilid. Ini merupakan teori-teori kedatangan Islam di Nusantara. Lumayan banyak ya, banyak fakta-fakta menarik bisa kita dengarkan secara seksama. Mungkin ini dulu yang bisa saya baca, mengingat ada lagi keperluan lain, so sibuk banget ya. Kita sambung lagi nanti ya, semua dalam rangka untuk menumbuhkan minat baca dari diri saya pribadi khususnya dan umumnya bagi teman-teman yang mendengarkan gitu. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.